apakah seluruh investor harus fokus ya Iva ya dengan kondisi dan kejadian yang terjadi banyak sekali karena ini kan sudah banyak sekali hal-hal yang cukup dan harus diantisipasi oleh para pelaku pasar karena juga sudah mau selesai nih 2022-nya gitu ya. Dan tapi kayaknya agak-agak berat karena harus kok numpuknya di kuartal terakhir semua gitu ya. Betul. Terutama di indeks harga saham gabungan. Kita ke hari ini dulu nih, apa yang harus kita cermati? Sebetulnya mungkin dalam beberapa hari terakhir atau beberapa pekan terakhir kita sudah cukup bosan gitu ya mendengar bahwa sebetulnya situasinya juga berkali-kali perekonomian sedang tidak stabil, tidak baik-baik saja. Kemudian juga ramalan-ramalan buruk tentang perekonomian dunia ini sudah hadir sejak beberapa pekan lalu. Tapi dari Amerika Serikat terutamanya, dan ini merespon seperti apa ya data dari Amerika Serikat terkait dengan data ketenagakerjaan non-farm payroll ini sebesar 263.000 pekerja baru di bulan September, sebetulnya turun ketimbang dari Agustus lalu begitu ya di 315.000 pekerja. Ada potensi ke depannya kekhawatiran dari para pelaku pasar ini adalah terkait seperti apa sikap dari The Fed berikutnya begitu di tanggal 1 hingga 2 November ini. Dan kita lihat juga dari angka tingkat pengangguran ini juga turun dari 3,7% ke 3,5% di bulan September ini, dan artinya adalah bahwa sebetulnya perekonomian Amerika Serikat masih cukup oke. Sehingga sekali lagi dikhawatirkan adalah The Fed ini masih ada potensi untuk menaikkan suku bunga acuan untuk agresif lagi, dan bahkan angkanya juga tidak main-main ya di 75 basis poin. Semakin ada terkonfirmasi juga ya keputusan The Fed untuk hawkish, tapi ternyata data-data perekonomian masih oke. Karena salah satu yang menggambarkan perekonomian baik itu kan selain purchasing power atau daya beli, serapan tenaga kerja juga nomor satu. Makanya ini diupdate oleh Amerika Serikat dan angkanya lumayan baik ya, turun 3,7% di Agustus ke 3,5% di September. Iya, betul. Dan sementara kita lihat saja begitu ya seperti apa suku bunga acuan dari The Fed yang saat ini di awal tahun lalu ini di awal tahun ini tepatnya ya ini sempat di kisaran 0 hingga 0,25%, tapi rupanya langsung naik ke 3,25% dari 3 hingga 3,25%, dan bahkan diproyeksikan nanti di akhir tahun ini bisa mencapai 4,75%, dan artinya ini cukup tinggi kenaikannya, cukup besar kenaikannya dalam rentang waktu yang cukup sempit. Bahkan sebetulnya tidak sedikit begitu ya, mungkin analis atau ekonom dari Amerika Serikat sendiri ya mengkritik kebijakan The Fed begitu. Kenapa cukup telat untuk menaikkan suku bunga acuan? Kenapa tidak dari awal ketika bantuan fiskal diturunkan? Begitu kita sempat ingat ya bantuan fiskal dari pemerintah Joe Biden ini sendiri juga cukup besar untuk merespons seperti apa dampak dari pandemi. Nah, tapi tidak diikuti dengan kebijakan The Fed yang lebih awal begitu. Nggak ahead the curve dari awal gitu ya, ketika jaring pengamannya lagi ada, uangnya juga sudah disiapkan, kenapa nggak dinaikin suku bunga, kenapa baru sekarang gitu ya, sudah ratusan basis point juga nih, masih kuat atau tidak ya? Kita tinggal tunggu nanti seperti apalagi angka-angka lain, pendukung lainnya juga masih bagus, jadi kayaknya level 4,75% bakalan benar-benar terjadi nih kalau dengan kondisi yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat kombinasi yang terjadi di dalam dan juga luar negeri, khususnya untuk di beberapa bursa ya di Amerika ini seperti apa? Sehingga kita bisa lihat rapot kita kok merah nih, di sana juga merah semua kayaknya ya. Seperti yang tadi sempat di-mention ya, kenapa bisa diprediksi juga bahwa sebetulnya indeks harga saham gabungan kita potensinya juga bergerak melemah di sepanjang hari ini. Karena kalau kita lihat data dari Wall Street ini juga pelemahannya cukup dalam begitu. Sempat dalam beberapa pekan terakhir kita lihat kan sebetulnya pelemahan dari Wall Street ini juga cukup terus-terusan terjadi begitu. Marketnya juga tengah bearish sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya dalam beberapa hari perdagangan terakhir tuh sempat terjadi pergerakan rebound. Dan ini juga sempat memberikan optimistis juga kepada market di dalam negeri. Nah, tapi rupanya di perdagangan pada pekan lalu Wall Street kita lihat begitu tampaknya juga jeblok, di mana Dow Jones sendiri melemah lebih dari 2%, 2,11%, S&P juga melemah hingga 2,80%. Kita lihat di sini, dan Nasdaq mencatatkan koreksi yang paling dalam di 3,80%. Nah, artinya di sini para pelaku pasar dari Amerika Serikat dan juga dunia ini betul-betul concern terhadap seperti apa sikap dari The Fed, apalagi tidak hanya data dari ketenagakerjaan Amerika Serikat, tapi juga dari rilis ICP atau Index Consumer Price di tanggal 13 Oktober nanti akan dirilis, dan ini juga menjadi perhatian seperti apa angkanya, karena diprediksi juga masih di kisaran 8%, which is artinya masih cukup tinggi begitu. Naiknya udah ratusan basis point ya. Pertanyaan lanjutannya sebenarnya efektif nggak sih naikin suku bunga terhadap menekan laju inflasi? Tampaknya belum terbukti cukup efektif ya
ya dari level 9% masih diprediksikan di 8%-an, terakhir 8,3%. Padahal targetnya 2%. 2%. Jadi berapa lagi yang harus di ini ya? Dan yang ditakutkan adalah kalau semakin besar nanti bunganya ketika suku bunga sudah dinaikkan, makin besar juga ongkos pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, side effect dan dampaknya gitu. Karena kan larinya bakal kemana-mana ya, ke judulnya ke end user juga, ke masyarakat, ke daya beli masyarakat juga, ke perusahaan juga seperti apa untuk ekspansi. Mungkin juga ketika suku bunga lagi tinggi-tingginya, untuk perusahaan juga berpikir ulang begitu untuk melakukan ekspansi, apalagi kalau misalnya pendanaannya juga berasal dari perbankan. Betul, makanya kita tinggal lihat nih nanti bank sentral kita akan gimana nih, akan ikut juga follow the trend ataukah seperti apa, karena udah lumayan besar juga dari tidak naik selama belasan bulan kemudian tiba-tiba naiknya kemarin juga sempat shock market juga gitu ya. 50 basis seperti point. apa nih Iva? Iya. Karena kalau dari BI sendiri sudah menaikkan 50 basis point kemarin begitu, dan ini juga tadi seperti Maria mention bahwa ini juga cukup memberi shock kepada para pelaku pasar di dalam negeri begitu ya, apalagi tapi kalau kita lihat ini juga sinyal bahwa Bank Indonesia juga harus keep up dengan kebijakan The Fed juga artinya semakin besar begitu, karena di satu sisi kita lihat saja spreadnya juga sudah sangat dekat begitu ya, dari The Fed di kisaran 3 hingga 3,25, di kita 4,25 begitu, padahal kita emerging market dan US sendiri negaranya sudah maju kan, artinya ya memang kita harus mengantisipasi seperti apa sikap-sikap yang akan dilakukan oleh investor asing, dan seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita Pak Maruf Amin, disebutkan juga bahwa sudah terlihat loh di pasar SBN begitu bahwa untuk capital outflow saja sudah mencapai 167,81 triliun rupiah. Dan kalau di market kita juga kita lihat sebetulnya mungkin secara tahunan, secara year to date masih cukup oke, masih terjadi inflow asing, tapi sebetulnya dalam satu pekan terakhir kita juga sudah lihat di pasar reguler sudah ada net sell asing ini sebesar 1,46 triliun rupiah. Udah gede juga ya ternyata. Sudah besar. Ya kalau wajar akhirnya terlihat karena spread juga semakin menipis, ya larinya kemana juga udah kebayang ya Iva ya. Oke, kita sekarang ke beberapa harga komoditas nih, kan informasi komoditas nih dari Iva nih, seperti apa Pak? Nah ini juga sama-sama suram sebetulnya Maria untuk kita ya terutama ya, karena kalau kita lihat tadi sudah dari The Fed sendiri perlu diantisipasi, kemudian juga dari kenaikan harga komoditas atau minyak dunia ini juga perlu diantisipasi, karena kalau kita lihat di sini kita ketahui juga bahwa pekan lalu OPEC Plus akhirnya menyetujui untuk memangkas produksi minyak dunia. Sebetulnya langkah dari OPEC Plus ini kita harus lihat dari point of view-nya OPEC Plus juga begitu ya, bahwa OPEC sendiri melihat bahwa potensinya ke depannya untuk perekonomian dunia ini bisa melemah, sehingga akhirnya mereka istilah ahead the curve terlebih dahulu, memangkas proyeksi terlebih dahulu, tapi efeknya bisa terlihat mungkin nanti untuk negara-negara yang ada di seluruh dunia, terutama negara-negara pengimpor minyak. Kita lihat Amerika Serikat, sebetulnya Joe Biden ini juga sudah melakukan negosiasi dengan OPEC Plus, tapi rupanya gagal, tidak didengar oleh OPEC Plus. Tetap dipangkas juga produksinya. Tetap dipangkas juga, sehingga kedepannya ada potensi bahwa harga minyak dunia ini akan naik, dan kedepannya siapa yang akan berat, yaitu adalah negara-negara importir minyak, termasuk adalah Indonesia. Kita lihat saja efeknya dari kenaikan harga minyak dunia ini saja yang beberapa waktu lalu sempat menyentuh level 100 dolar Amerika Serikat per barel, yang saat ini sudah turun aja masyarakat masih merasakan dampaknya. Kenaikan harga BBM subsidi ini juga tidak bisa dihindari lagi, apalagi ketika kedepannya harga minyak dunia ini akan naik lagi. Artinya betul-betul harus diperhatikan dari setiap negara pengimpor minyak, terutama dari sisi fiskal juga seperti apa harus diperkuat tentunya. Ini kan akan mempengaruhi perhitungan di APBN juga ya, apalagi dikatakan ekonom dan juga analis yang mengatakan mungkin saja harga minyak bisa dari kisaran 110 sampai 120 US dollar per barel. Jadi ini akan sangat berat memang untuk fiskal secara keseluruhan. Betul. Dan untuk inflasi juga ini perlu wanti-wanti, perlu lihat karena kenaikan harga BBM di dalam negeri saja sudah berefek kepada inflasi yang hampir 6%. Jangan sampai ya. Nanti dampaknya naik suram lagi semua ya untuk market fokus kita hari ini, tapi pemirsa juga perlu waspada begitu, perlu tahu seperti apa situasi dan juga kondisinya agar bisa memahami seperti apa untuk melakukan investasi ke depannya. Kemudian kalau kita lihat tadi dari harga komoditas juga, dari harga minyak dunia yang naik di tengah pelemahan ekonomi global yang diramal di tahun depan juga akan semakin parah. Kita lihat justru kebalikan yang terjadi di batubara. Kalau di batubara justru harganya kita lihat di sini turun karena pelaku pasar juga tampaknya ataupun juga para pembeli batu bara dunia ini juga tampaknya melihat seperti apa ke depannya perekonomian akan melemah, sehingga akhirnya berdampak juga kepada permintaan yang melemah, dan kita lihat juga harganya juga terus turut melemah. Oke, harganya juga ikut melemah walaupun mungkin ya
pelemahannya berapa sih gitu ya di ketimbang cuan yang kemarin sudah didapatkan ya. Nah ini seperti apa kemudian dampaknya kepada para emiten di dalam negeri, khususnya emiten batubara nih? Ya, kita lihat di sini emiten di dalam negeri batubara, kita bisa lihat begitu sejumlah emiten terutama yang bertumpu kepada ekspor begitu seperti Indo Tambang Raya, ada Indika Energi dan juga Harum Energi. Kita lihat koreksinya juga cukup dalam begitu, lebih dari 2%. Bahkan ITMG ini mencapai pelemahan 4,34%, kemudian Indika Energi 3,61% dan Harum Energi di 2,47%. Sementara Bukit Asam ini juga mau tidak mau ketiban begitu ya, pelemahan sama-sama begitu ya, meskipun sebetulnya marketnya domestik di 3,26%. Nah, artinya di sini juga kita lihat bahwa respon dari para pelaku pasar kita, terutama dari yang memburu saham-saham di sektor komoditas, utamanya adalah batubara ini begitu cepat. Ketika harga batubara turun, maka akan langsung direspon Real time oleh para investor di sektor batubara. Demikian juga ketika harga batubara ini naik, maka akan direspon juga baik. Padahal kita lihat biasanya dari tahun ke tahun harga batubara mendekati akhir tahun semakin tinggi ya. Tapi kita akan lihat seperti apa di tahun ini. Ini masih terus berfluktuasi. Banyak sekali yang mengatakan bahwa sebenarnya membarangnya harga batubara masih akan terus sampai 2023 ya, di tengah tension geopolitik Ukraina Rusia yang masih belum jelas ujungnya. Ini berarti masih akan memberikan dampak positif juga ke batubara.